Selamat siang sahabat Jawa Timur, selamat datang dalam Jatim News Today untuk edisi 3 Desember 2020 bersama dengan saya Billy Patopoy yang menemani Anda untuk sore hari ini. Nanti kita akan bergabung bersama dengan 5 reporter dari Suara Sidoarjo, ada dari Realita FM Pamekasan, Persada FM Kabupaten Blitar, kemudian ada Suara Gresik dan Suara Madiun. Sahabat, untuk siang hari ini akan kita dengarkan dalam update COVID-19. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Informasi pertama kali ini akan disampaikan oleh Karina Putri dari Suara Sidoarjo yang mengabarkan ruang isolasi COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo dikabarkan kembali meningkat atau penuh. Selengkapnya bersama dengan Karina Putri yang tersambung via Zoom. Karin, silakan dengan laporannya. Baik Billy, terima kasih dan juga seluruh pendengar yang ada di Jawa Timur. Pandemi COVID-19 sampai saat ini masih terus terjadi. Bahkan angka pasien COVID-19 yang sempat turun kembali naik. Ruang isolasi untuk warga yang terpapar virus COVID-19 itu juga terus bertambah. Sampai 2 Desember 2020 kemarin, ruang isolasi yang tersedia hanya tinggal 28% saja. Sebanyak 72% tempat isolasi di jumlah tempat tidur pasien yang tersedia mencapai 720 buah, yang dimana artinya sekitar 518 tempat tidur untuk pasien COVID-19 sudah terpakai. Di Kabupaten Sidoarjo banyak pasien RS Sidoarjo. Hingga kemarin jumlah warga yang dirawat karena terpapar virus COVID-19 cukup tinggi. Dokter Atok Irawan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo mengatakan warga yang terpapar COVID-19 masih di angka 100 pasien. Dokter Atok juga menambahkan jika jumlah tersebut mengalami kenaikan dari pada sebelumnya. Bahkan sebelum adanya libur bersama hanya berjumlah 60-70 pasien saja. Karena itu banyak tempat isolasi untuk pasien COVID-19 yang terpakai, bahkan di Jawa Timur sendiri pemakaian tempat isolasi untuk pasien COVID-19 mencapai 85,5%. Di sisi lain, Dr. Syafsat Riawarman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo sendiri mengakui bahwa saat ini jumlah pasien COVID-19 di 11 rumah sakit rujukan melonjak tinggi kembali. Demikian saya Karina Putri, Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today kembali ke studio. Baik, sahabat, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Terus terjadi penambahan, PJS Bupati Blitar minta Satpol PP tingkatkan penertiban penerapan protokol kesehatan. Selengkapnya bersama dengan Risma Erina. Silakan dengan laporannya. Ya, baik, terima kasih Billy. PJS Bupati Blitar Budi Santosa meminta Satuan Polisi Pamong Praja agar lebih menertibkan protokol kesehatan pencegahan virus corona. Karena hal ini ditegaskan langsung ketika memimpin apel pagi hari ini di Pendopo Ronggo Hadinegoro. Dijelaskannya memasuki awal Desember 2020, perkembangan penyebaran virus corona ini masih menunjukkan peningkatan yang signifikan. Terbukti setiap harinya terus ada penambahan pasien positif dan terjadi beberapa klaster baru. Untuk itu, melalui apel pagi ini, Satpol PP ditekankan agar tetap melakukan upaya penertiban maupun memberikan edukasi kepada masyarakat untuk upaya pencegahan COVID. Ia berharap warga masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam menjalankan anjuran protokol kesehatan seperti menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di segala aktivitas. Budi menambahkan hasil laporan dari tim gugus tugas, sejauh ini jumlah kumulatif pasien yang terkonfirmasi positif ada 1.129 orang, dengan rincian 968 orang dinyatakan sembuh, lalu 68 orang menjalani observasi, sedangkan pasien yang meninggal ada 86 orang. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Dan sekarang kita akan tersambung bersama dengan Kolik Maulidi dari Realita FM Pamekasan yang akan mengabarkan mantan Direktur RSUD Pamekasan beserta istri meninggal dunia terpapar COVID-19. Selengkapnya bersama dengan Kolik Maulidi yang tersambung
via Zoom. Silakan dengan laporannya. Dr. Sarjono Utomo, mantan Direktur RSUD Dr. Haji Slamet Martodirjo Pamekasan, beserta istri meninggal dunia dalam keadaan positif terpapar COVID-19. Dokter spesialis radiologi itu meninggal dunia di RSU Muhammad Nur Pamekasan sekitar jam 1.00 dini hari. Sedangkan istri Dr. Sarjono yang juga sempat dirawat di RSU Muhammad Nur Pamekasan sekitar jam 19.00 WIB dinyatakan meninggal dunia. Ketua Penanggulangan COVID-19 RSUD Smart Pamekasan, Dr. Saiful Hidayat mengatakan, semua dokter yang melakukan penghormatan terakhir menerapkan protokol COVID-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jenazah Dr. Sarjono sudah dikebumikan sesuai protokol COVID-19 di TPU Ronggo Sukowati. Menurutnya, penghormatan terakhir kepada Dr. Sarjono itu dilakukan oleh seluruh dokter di RSUD Smart Pamekasan, sebab yang bersangkutan pernah menjadi Direktur RSUD Dr. Haji Slamet Martodirjo dari tahun 2004 hingga 2009. Dr. Saiful menyampaikan, beliau merupakan dokter senior di RSUD Smart Pamekasan. Jadi dilakukan penghormatan di RSUD Pamekasan ini karena beliau memiliki jasa yang cukup besar. Dr. Sarjono itu Utomo meninggal dunia dalam keadaan positif terinfeksi COVID-19 yang tak sampai sehari dirawat di RSU Muhammad Nur Pamekasan. Pada Selasa 1 Desember 2020 kemarin, yang bersangkutan dirawat di RSU Muhammad Nur Pamekasan sedari pukul 17.00 WIB dengan keluhan sesak napas, batuk, dan panas. Namun pada Rabu 2 Desember 2020, sekitar pukul 1 WIB, Dr. Sarjono menghembuskan nafas terakhirnya. Saat ini, semua keluarga yang pernah kontak dengan yang bersangkutan sudah melakukan isolasi mandiri selama 2 pekan. Kemudian hasil tracing yang telah dilakukan akan disampaikan kepada keluarga beliau. Demikian laporan dari Holik Maulidi, Realita FM mengabarkan untuk Jatim News Today. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Holik Maulidi dari Realita FM Pamekasan yang sudah berbagi informasi. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Isyatun Haniah dari Suara Gresik. Persiapan Pilkada 2020, ribuan petugas KPPS jalani rapid test. Selengkapnya bersama dengan Isyatun Haniah. Silakan dengan laporannya. Baik, Isyatun Haniah. Sahabat, sebanyak 15.869 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara di Pilkada Gresik menjalani rapid test COVID-19 yang dipusatkan di 18 kantor kecamatan di Kabupaten Gresik. Dalam rapid test ini bertujuan untuk mendeteksi COVID-19 secara dini para anggota KPPS. Jika hasilnya non-reaktif, maka mereka dinyatakan layak untuk bertugas di 2.264 TPS yang tersebar pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Dalam tes ini, KPU Kabupaten Gresik bekerja sama dengan RSUD Ibnu Sina Gresik yang dilakukan selama 2 hari. Jika diketahui menunjukkan reaktif, maka nantinya akan dilanjutkan tes swab oleh tenaga kesehatan yang telah ditunjuk sebelumnya. Selain itu, KPU Gresik menyediakan sejumlah APD untuk setiap tempat pemungutan suara, diantaranya hand sanitizer, desinfektan, semprotan, ember untuk cuci tangan, sarung tangan plastik untuk semua pemilih, bahkan masker untuk pemilih yang lupa membawanya. APD akan dibagikan ke KPPS pada tanggal 5 atau 6 Desember mendatang. Sahabat, menurut laporan Satgas COVID-19 Kabupaten Gresik pertanggal 2 Desember 2020, jumlah orang yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 3.548 dari 3.837 orang yang terkonfirmasi COVID-19. 42 orang masih dalam perawatan dan sebanyak 247 orang telah dinyatakan meninggal dunia. Saya Isyatun Haniah melaporkan dari Suara Gresik untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Isyatun Haniah atas laporannya. Selanjutnya kita akan bersama dengan Amanda dari Suara Madiun. Meskipun jumlah sembuh naik, kasus konfirm positif di Kota Madiun masih terus bertambah. Selengkapnya bersama dengan Amanda, silakan dengan laporannya. Sahabat Jatim News, angka kasus sembuh di Kota Madiun cukup tinggi. Setidaknya terdapat 5 kasus sembuh pada Rabu, 2 Desember 2020. Kelima kasus sembuh ini datang dari nomor 156, 208, 204, 205, dan 190. Kendati begitu, kewaspadaan dengan penerapan protokol kesehatan wajib terus ditingkatkan mengingat penularan masih terjadi. Seperti 3 tambahan kasus konfirmasi, yakni nomor 219 berinisial AL 52 tahun, berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Pandean. Dirinya sempat berobat ke salah satu rumah sakit di Kabupaten Madiun karena mengeluh sesak nafas.
Hasil ronsen menunjukkan gambaran ke arah COVID-19 sehingga langsung dilakukan swab dengan hasil terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini, AL menjalani isolasi di rumah sakit di Kabupaten Madiun. Selanjutnya kasus nomor 220 berinisial MJ, 59 tahun, berjenis kelamin perempuan warga Kelurahan Madiun Lor. Sama seperti AL, MJ juga dilakukan pemeriksaan fototoraks dan diketahui terdapat infeksi paru-paru sehingga dilakukan swab test. Hasil keluar dan MJ terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini MJ menjalani isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Kota Madiun. Kasus terakhir nomor 221 berinisial AR, 39 tahun, berjenis kelamin perempuan, warga Kelurahan Manis Rejo. AR mengeluh batuk, sesak, dan kontraksi pada kehamilannya, sehingga memeriksakan diri ke IGD rumah sakit. Hasil rapid test AR reaktif dan fototoraks menunjukkan ada infeksi paru-paru. Swab test dilakukan dan AR terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini AR masih dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit COVID-19 di Kota Madiun. Sebagai informasi sahabat, kasus konfirmasi saat ini menjadi 221 orang, dengan 189 orang lainnya telah sembuh, 16 lainnya masih dalam perawatan, 5 orang isolasi mandiri di rumah, dan 11 orang meninggal dunia. Amanda, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Baik sahabat, selanjutnya kita akan ke informasi terakhir yang akan disampaikan oleh Kirana Nisa dari Mahardika FM, Kota Blitar. 2 siswa SMA 1 Kota Blitar terkonfirmasi COVID-19. Satgas Penanganan COVID-19 evaluasi penerapan protokol kesehatan PTM di SMA dan SMK Kota Blitar. Kirana, silakan dengan laporannya. Satgas Penanganan COVID-19 Kota Blitar akan mengevaluasi penerapan protokol kesehatan COVID-19 di lembaga pendidikan SMA SMK yang melaksanakan pembelajaran tatap muka PTM. Hal ini dilaksanakan setelah 2 siswa di SMA 1 Kota Blitar terkonfirmasi positif COVID-19. Hakim Sisworo, Sekretaris Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar mengatakan, PTM tingkat SMA dan SMK di Kota Blitar tetap berjalan, namun pihaknya akan melakukan evaluasi penerapan protokol kesehatan COVID-19 untuk membenahi beberapa hal yang mungkin penerapannya belum optimal. Meskipun sesuai pantauannya, penerapan protokol kesehatan COVID-19 selama PTM sudah berjalan sesuai aturan yang ditetapkan. Pihak sekolah sudah membatasi jumlah siswa yang mengikuti kegiatan PTM. Begitu juga sarana prasarana seperti meja dan kursi di ruang kelas diatur berjarak. Hakim mengatakan kedua siswa SMA 1 Kota Blitar ini dinyatakan positif COVID-19 pertanggal 30 November 2020. Keduanya diketahui terpapar COVID-19 dari orang tuanya yang bekerja di lingkup Dinas Kabupaten Blitar. Satgas COVID-19 juga melakukan tracing dan testing di SMA 1 Kota Blitar, yaitu jajaran guru dan siswa yang kontak erat dengan 2 siswa positif COVID-19. Ya, kan dilakukan tracing hari ini. Jadwal nanti dengan sekolah, koordinasi dulu. Ya, yang terkontak erat. Hari Sabtu terakhir. Sementara itu, sobat, berdasarkan data perkembangan COVID-19 di Kota Blitar per tanggal 1 Desember 2020 menunjukkan kasus kumulatif konfirmasi COVID-19 di Kota Blitar mencapai 259 orang. Dengan rincian 204 orang dinyatakan sembuh, 41 orang menjalani isolasi, dan 13 orang lainnya meninggal dunia. Kirana Nisa, Mahardika FM. Baik, terima kasih Kirana Nisa atas laporannya yang juga sekaligus menutup kebersamaan kita untuk Jatim News Today edisi 3 Desember 2020 untuk update COVID-19. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam 11:05. Saya Billy Patopai harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.